Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini podcast pertama aku di YouTube. Salam kenal, nama aku Putri Adinda Maharani, mahasiswi IAIN Metro dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Di podcast pertama ini, aku mau bahas tentang pentingnya menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, penasaran kan sama pembahasannya? Makanya tetap stay tune terus ya di podcast ini. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, aku mau kasih satu fakta nih. Bahwasanya dalam mempertahankan hidupnya, manusia itu tidak akan pernah lepas dari kebutuhan akan lingkungan alam sekitar. Karena kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman tahu gak sih pengertian dari lingkungan? Karena gak ada yang jawab, jadi aku aja yang jawab. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru, serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah. Juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah, serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia juga disebut sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial membentuk sistem pergaulan yang besar peranan dalam membentuk kepribadian seseorang. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang lingkungan hidup. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih cara menjaga lingkungan hidup. Yang pertama yaitu ada apa ya? Kalian pasti tahulah, ini udah diajarin sejak kita masih kecil. Yaitu pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya itu membuat lingkungan menjadi kotor dan terdapat berbagai penyakit. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan sangatlah penting, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang di sungai, selokan yang membuat aliran air tidak lancar. Yang kedua, hindari tebang liar. Sebisa mungkin kita ini harus menghindari penebangan hutan liar secara membabi buta yang dapat mengakibatkan gundulnya hutan. Karena dengan gundulnya hutan dapat mengakibatkan tanah longsor dan bencana lain. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan tebang pilih dan selalu melakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi untuk mengganti hutan yang ditebang. Dengan adanya reboisasi, hutan akan terjaga dan lingkungan asri pun terjaga. Yang ketiga yaitu membersihkan lingkungan setiap hari. Kalian rajin gak nih membersihkan lingkungan? Membersihkan lingkungan memang sangatlah penting, karena dengan bersihnya lingkungan
dampak positifnya itu akan terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan mencakup banyak aspek, antara lain lingkungan alam, lingkungan sekolah, dan lingkungan rumah. Semuanya sama-sama sangat penting untuk menjaganya. Oleh sebab itu, butuh kerjasama dan kerja bakti untuk membersihkan suatu lingkungan secara maksimal. Yang keempat, tidak merusak tanaman sekitar. Ayo, ngaku, di sini siapa sih yang masih merusak tanaman sekitar? Ngaku, jangan diulangin lagi. Merusak itu berbeda ya dengan menata ulang. Pada poin di sini dilarang merusak tanaman sekitar, yaitu tanaman yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan bisa bermanfaat. Dengan selalu menjaga dan merawat tanaman, maka tindakan kita ini termasuk menjaga lingkungan alam. Pada hakikatnya, tanaman-tanaman ini sangat bermanfaat sebagai penyerapan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang cukup untuk manusia. Dan yang kelima, yang terakhir, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Membuang bahan kimia di aliran sungai membuat aktivitas dan ekosistem sungai menjadi rusak dan tercemar. Seperti yang kita ketahui, bahwa membuang limbah ke aliran sungai menyebabkan sungai dan sekitarnya menjadi bau. Ini yang menyebabkan hilangnya keasrian ekosistem sungai. Oleh sebab itu, hindari semaksimal mungkin pembuangan limbah ke aliran sungai. Oke? Mungkin 5 cara itu bermanfaat dan bisa diterapkan pada teman-teman semua. Sebenarnya masih ada cara lainnya, masih ada banyak banget. Kalian bisa search sendiri di Google ataupun bisa lihat di YouTube. Dari pengertian dan cara menjaga lingkungannya udah aku jelasin sebelumnya, aku mau ajak teman-teman nih buat tahu bahwa penting banget loh menjaga ekosistem yang sebagian dari fikih lingkungan dengan hubungan relasi antar Tuhan, manusia, dan alam. Berdasarkan prinsip ekoteologi dalam beberapa ayat Al-Quran, manusia itu diperintahkan agar menjaga dan memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa prinsip dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada tauhid. Dengan memahami tauhid, kita sebagai manusia itu dirasa mampu untuk bertanggung jawab. Sebab ilmu yang kita miliki atau ilmu yang diperoleh memiliki sebuah amanah. Yang kedua yaitu manusia sebagai khalifatullah fil ard. Tanggung jawab yang diamanahkan kepada manusia bertujuan untuk menjaga alam dan segala apapun yang ada di dalamnya. Setiap manusia itu dituntut untuk terpanggil bertanggung jawab atas alam semesta ini sebagai milik bersama dengan rasa memiliki yang tinggi, seolah-olah alam ini milik kita pribadi. Yang ketiga yaitu penciptaan alam sebagai manifestasi Tuhan. Setiap waktu, alam itu selalu menampilkan dirinya untuk memberikan sebuah tanda kepada manusia, agar mereka senantiasa selalu diingat terhadap kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Namun sebaliknya, hampir setiap waktu, manusia itu terkadang juga lalai untuk membaca tanda-tanda yang telah disajikan oleh alam secara nyata dan jelas. Dalam ekoteologi menyadarkan manusia bahwasanya krisis ekologi itu berasal dari kesalahan cara pandang manusia dalam memahami alam. Dengan demikian, untuk memulihkan cara pandang manusia harus dimulai dari memperbaiki pikiran dan hati. Mungkin itu saja pembahasan podcast kita pada hari ini yang bertema menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Jika teman-teman ingin memberikan kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar ya.
Maaf jika ada banyak kesalahan dalam pengucapan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.